Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk pembahasan soal matematika. Kali ini yang bertalian dengan kubus. Ini untuk kelas 12 ya. Ada sebuah kubus dengan titiknya A, B, C, D, E, F, G, H yang mana panjang rusuknya itu 2A. Lalu jika titik P berada perpanjangan garis HG sehingga antara garis HG dengan GP itu memiliki panjang yang sama, maka tentukanlah jarak titik G ke garis AP. Pertama kita gambarkan dulu kubusnya, sketsanya ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F, G, H. Lalu ada perpanjangan garis HG. Berarti ke sini ya. Nah, perpanjangan garis HG. Nah, kalau kita bikin bidangnya seperti ini, itu jaraknya antara HG dengan GP itu sama. Nah, jika kita tarik lagi garisnya seperti ini, nah itu. Jadi kita bikin kubus lagi supaya nanti memudahkan dalam pengimajinasian, penggambaran terhadap penentuan untuk garisnya tersebut. Ini titik P, maka biasanya kalau P itu berpasangan dengan Q, lalu dengan R, lalu dengan S. Lalu tadi tentukan jarak titiknya ke garis AP. Nah, kita gambarkan dulu garis AP-nya ya. Garis AP. Kurang lebih seperti ini. Pakai titik-titik dulu ya. Oh. Ya biar lebih rapi. Nah, gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Ininya kita hapus. Ya itulah garis AP-nya. Dan tentukan jaraknya dari titik G. Berarti kalau dari titik G itu dari sini ya. Nah, gitu. Kurang lebih ya, ini harus membuat siku ya. 90 derajat. Baiklah, ada bagusnya jika kita melakukan perhitungan titik AP-nya. Titik AP ini bisa dihitung dengan melihat segitiga ya, yaitu segitiga yang nanti ke garisnya itu AP ya. Lalu dari sini itu
karena ini ya PG lah, ini tariklah garis A ke G. Nah, begitu ya. Ini harusnya kuningnya di belakang ya. Nah, itu. Biru juga sama. Dan satu lagi segitiga APQ. Ya, segitiga APQ. Nah, ya, segitiga APQ. Jadi ada segitiga APQ, ada segitiga AGP. Jadi itu nanti yang bisa menentukan jarak dari titik G kepada garis AP. Ini katakan G-nya itu ini titik tadi PQRST. Ini titik T ya. Nah, titik T ya, pakai warna hitam nggak apa-apa. Sekarang kita lihat segitiga ARQ ini. Segitiga ARQ ya. Segitiga ARQ. Segitiga saat ini aja ya. Sini. Tuh, segitiga ARQ. Segitiga ARQ. Itu akan mencari panjang garis aki ya. Sedangkan untuk panjang rusuknya itu 2A. Ini juga 2A karena ini berbentuk kubus. Jadi semua sisi-sisinya ini panjang-panjang ininya itu panjangnya 2A. Sehingga diperolehlah dari segitiga ARQ AQ kuadrat sama dengan, sebab ini membentuk sudut siku ya, jadi berlaku hukum Pitagoras. AQ kuadrat sama dengan AR kuadrat ditambah RQ kuadrat. Maka AR-nya itu 2A tambah 2A ya, 2A tambah 2A jadi 4A. 4A dikuadratkan ditambah RQ itu 2A. Ini 2A ya. Ini juga 2A. Semuanya 2A ya. Sebab ini kubus. Jadi ditambah 2A dikuadratkan. Sehingga diperoleh 16A kuadrat ditambah 4A kuadrat sama dengan 20A kuadrat. Aki itu sama dengan akar 20A kuadrat. 20 itu adalah 4 dikali 5A kuadrat. Sehingga akar 4 itu adalah 2, akar A kuadrat adalah A, akar 5 tidak bisa dikonversi lagi karena itu tidak menghasilkan angka yang eksak ya. Jadi 2A akar 5. Setelah mengetahui panjang akinya itu seperti ini, 2A akar 5, lalu kita tinjau segitiga APQ. Segitiga APQ. Segitiga APQ pun ada sudut sikunya ya di titik Q ya. Sehingga berlaku hukum Pitagoras. Ya, jadi AP kuadrat sama dengan AQ kuadrat
Aki kuadrat ditambah Pki kuadrat. Sama dengan Aki kuadratnya ini ya. Ini 20A kuadrat ditambah Pki kuadrat. Itu berarti 2A dikuadratkan. Sehingga ini jadi 4A kuadrat ya. Sama dengan 24A kuadrat. Sehingga garis AP itu akar 24A kuadrat. 24 itu sama dengan 6 kali 4A kuadrat. Sehingga diperoleh akar 42, akar A kuadrat itu A, dan akar 6 tidak bisa dirubah ya ke dalam bentuk seperti ini. Tidak bisa diakarkan dengan angka yang eksak, yang pasti, ya, tetapi harus ada koma dan seterusnya. Jadi 2A akar 6. Lalu langkah selanjutnya adalah melihat kepada segitiga ini ya, AGP ya, segitiga AGP. Segitiga AGP. Jadi AP-nya sudah diketahui, ininya juga 2A ini. Ini yang AG-nya ya, AG-nya belum diketahui garisnya. Berarti masih ada yang harus ditinjau kembali, itu segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Segitiga B, C. Yang ini ya. Untuk mencari garis AT. Ya, mencari garis AC ya, bukan AT, AC. Nah, itu. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadratnya, AB-nya itu adalah 2A. BC juga sama. Sehingga menghasilkan 4A kuadrat ditambah 4A kuadrat sama dengan 8A kuadrat. Jadi AC-nya adalah akar 8A kuadrat itu sama dengan 2A akar 2. Karena 8 itu 4 kali 2 jadi 4 kali 2 akar 4 itu 2 ya. Lalu tinjau kembali seperti kita lihat segitiga AGC. Segitiga AGC. Di mana Pythagoras juga berlaku, jadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah GC kuadrat. AC kuadratnya itu nih 8A kuadrat, 8A kuadrat ditambah GC. GC itu 2A. Jadi 2A dikuadratkan. Sehingga diperoleh 8A kuadrat ditambah 4A kuadrat sama dengan 12A kuadrat.